Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar membuat permodelan matematika dari percobaan hamburan Rutherford. Saya yakin teman-teman sudah sangat tidak familiar dengan percobaan lempeng emas Rutherford. Jadi percobaannya itu nanti ada sumber radioaktif, dan dari sumber radioaktif itu dia menembakkan partikel alfa ke lempeng emas. Nanti dari hasil percobaan itu ada sebagian besar dari partikel alfa dia bisa lolos atau dia melewati lempeng emas. Yang artinya kebanyakan dari atom itu dia merupakan ruang yang kosong, sehingga partikel alfa bisa menembus atau melewati lempeng tipis emas. Lalu juga ada partikel alfa yang dia arahnya dibelokkan. Itu menandakan bahwa nukleus atau inti dari atom itu memiliki positive charge atau muatan yang positif seperti partikel alfa. Dan ada partikel alfa yang dia travels back atau dia memantul, dia berbalik arah, yang menandakan nukleus membawa atom nukleus, inti atom, dia merupakan pusat massa dari atom tersebut. Selanjutnya, apabila kita tinjau satu partikel alfa, misalnya partikel alfanya kita simbolkan dengan muatannya, dengan Q kecil, dan inti dari atom emas itu kita simbolkan dengan Q besar. B itu adalah parameter impact, parameter benturan, atau bisa juga kita sebut dari berarti inisialisasi dari atau Y mula-mula dari posisi partikel. Nanti hijau itu adalah lintasan dari partikel. Jadi karena Q itu dia muatannya positif, Q besar, dan Q kecil dia juga muatannya positif, nanti ada gaya tolak-menolak yang mengakibatkan partikel alfa ini dia arahnya membelok atau dia istilahnya terhambur. Seperti itu. R dia merupakan jari-jari dari atom. Kalau R besar, dia jari-jari dari atom. Kalau R kecil, dia adalah jarak antara partikel alfa ke pusat atom. Seperti itu. Kalau kita lihat, kita tinjau secara matematis, sebelumnya kita anggap dulu bahwa atom itu dia merupakan sebuah bola untuk penyederhanaan sih. Walaupun sekarang kita tahu bahwa atom itu sebenarnya tidak berbentuk bola, tidak berbentuk bola sempurna seperti itu. Tapi dia berbentuk lebih abstrak dari yang kita bayangkan. Tidak juga sih. Jadi kalau R atau misalnya jarak dari atom dan partikel itu dia melebihi dari jari-jari atom, nanti medan listriknya karena gaya yang bekerjakan dia berupa gaya kolom, maka F sama dengan Q kecil muatan dikalikan dengan medan listrik. Jadi apabila jarak antara atom dengan partikel alfa itu dia lebih besar daripada jari-jari atom, maka kita pakai medan listrik sama dengan Q besar dibagi dengan R kuadrat. Ini R berupa vektor, karena nanti ada komponen X dan juga komponen Y. Lalu apabila nilai R atau jarak antara atom dengan partikel alfa itu kurang dari atau sama dengan jari-jari atom, maka kita pakai E sama dengan R
R kecil kuadrat dibagi dengan R besar kuadrat, K, Q besar R dibagi R kuadrat, dan dia berupa vektor juga. Jadi yang keadaan kedua, keadaan apabila partikel alfa berada di dalam atom. Maka kita bisa uraikan komponennya ke sumbu X dan juga sumbu Y. Nanti ada gaya yang bekerja terhadap sumbu X atau arah sumbu Y, sumbu X, M AX, nanti kita dapat percepatan sumbu X sama dengan Fx dibagi dengan massa dari partikel alfa. Lalu Fy sama dengan MAY. Nanti kita dapat percepatan sumbu Y sama dengan Fy dibagi dengan massa partikel alfa. Lalu kita akan menentukan persamaan gerak partikel alfa untuk R lebih besar daripada atau jarak antara partikel alfa dengan atom lebih besar daripada radius atom. Kita tadi sudah dapat persamaan bahwa AX sama dengan Fx per M. Fx dia berupa gaya kolom, K adalah konstanta kolom dibagi M massa partikel, Q besar adalah muatan dari inti atom, Q kecil muatan dari partikel dibagi dengan R kuadrat. Berarti kalau dia X nanti kita kalikan dengan cos theta. Kalau percepatan pada sumbu Y, Fy dibagi M sama, cuma dia sin theta. Lalu kita akan menentukan nilai dari cos theta dan juga sin theta. Misalnya dari gambar ini kita bisa membuat sebuah segitiga dengan sudut di sini theta, ini segitiga di sini adalah siku-siku. Yang di bawah itu ada titik X besar, Y besar, dan titik yang atas adalah X kecil, Y kecil. Berarti nilai dari yang depan sudut yaitu selisih Y kecil dikurangi Y besar, dan sisi samping sudut kita dapat selisih X, yaitu X kecil dikurangi dengan X besar. Maka kita dapat R-nya adalah akar dari X kecil dikurangi X besar kuadrat ditambah Y kecil dikurangi Y besar kuadrat. Dari gambar ini maka kita bisa menentukan nilai dari cos theta dan sin theta. Maka cos theta, cos samping per miring, sampingnya X dikurangi X besar, X kecil dikurangi X besar, miringnya adalah R. Maka cos theta sama dengan X kecil dikurangi X besar dibagi dengan R. Selanjutnya sin theta, sin depan per miring. Depannya kita dapat Y kecil dikurangi Y besar, miringnya kita dapat R. Maka kita tinggal ganti cos theta dan sin theta di sini dengan cos theta dan sin theta yang telah kita peroleh dari segitiga ini. Nah, KAX sama dengan Q besar, Q kecil dibagi M dikali dengan X kecil dikurangi X besar dibagi R pangkat 3. Sama untuk yang AY, maka Q besar dikali Q kecil dibagi dengan M dikali Y kecil dikurangi Y besar dibagi R pangkat 3. Kita dapat persamaan geraknya. Lalu kita ingin mencari tahu persamaan gerak ketika jarak antara partikel alfa dengan atom, dengan inti dengan atom itu dia kurang dari atau sama dengan jari-jari atom. Kita sudah dapat persamaan ketika R kecil lebih besar daripada R. Kita juga sudah
di awal sudah tahu kalau medan listrik di dalam ketika partikel alfa berada di dalam atom itu dia R kecil pangkat 3 dibagi dengan R besar pangkat 3 dikali dengan medan listrik ketika partikel alfa berada di luar atom. Kita lihat sebentar. Nah ini, jika R lebih besar dari R besar, maka E sama dengan K, Q R2, R vektor. Jika R kurang dari sama dengan R besar, maka medan listrik sama dengan R pangkat 3 dibagi dengan R besar pangkat 3 kaki R kuadrat, seperti itu. Jadi kalau kita ingin mencari yang kedua ini, jika R kurang dari sama dengan R besar, maka kita tinggal mengalihkan dengan R pangkat 3, R kecil pangkat 3 dibagi dengan R besar pangkat 3. Karena kan ini sama. Cuma perbedaannya yang kurang dari sama dengan dia ada dikali R pangkat 3, R kecil pangkat 3 dibagi dengan R besar pangkat 3. Jadi kalau kita ingin menentukan persamaan gerak dari partikel untuk R kurang dari sama dengan R besar, maka kita tinggal mengalihkan persamaan gerak yang sudah kita dapatkan tadi dengan ini, dengan R kecil pangkat 3 dibagi dengan R besar pangkat 3. Maka di sini ada R pangkat 3 dan di sini juga ada R pangkat 3, maka kita bisa hilangkan di bawah juga, di AY juga, maka kita dapat persamaan gerak partikel alfa untuk R kurang dari sama dengan R besar, atau ketika jarak antara partikel alfa dengan atom itu kurang dari sama dengan jari-jari atom, maka ini kita pakai persamaan ini. Selanjutnya kita menentukan persamaan gerak dari atom. Mungkin kita bisa, untuk mempermudah perhitungan, kita bisa memilih untuk membuat atomnya itu tidak bergerak ketika berinteraksi dengan partikel alfa. Jadi dia tetap berada di tempatnya dia berada. Tapi kali ini kita ingin membuat, jadi atomnya ini dia juga berinteraksi dengan partikel alfa. Jadi ketika dia ditembakkan dengan partikel alfa, dia bergeser seperti itu. Jadi misalnya kita punya dua buah muatan, ada positif dan positif. Misalnya dia ya nilainya sama lah. Tapi intinya adalah ketika ada dua muatan positif, dia akan ada gaya tolak menolak, gaya yang nilainya sama. Tapi dia nanti arahnya berlawanan seperti itu. Di ini F itu dan F nilainya sama, tapi dia arahnya berlawanan. Jadi ketika ada dua muatan, dia berinteraksi, pasti akan ada gaya tolak menolak seperti itu. Ya, ibaratkan yang sebelah kiri itu adalah partikel alfa dan yang sebelah kanan adalah atom. Ini kan pasti ada interaksi antara keduanya. Yang nilainya F, tapi nanti arahnya berlawanan seperti itu. Memenuhi hukum Newton yang ketiga. Gaya sama dengan gaya aksi sama dengan negatif gaya reaksi, seperti itu. Juga berlaku ketika mungkin kita buat miring, maka kan dia tetap ada interaksi seperti itu. Ini sebagai mempermudah kita agar kita mendapatkan intuisi. Kenapa kok nanti kita memakai persamaan yang akan kita lihat seperti itu. Jadi ini sebelum partikel alfa dia
terbelokkan atau terhamburkan oleh atom, dan ini setelah seperti itu. Ya, poin yang ingin saya sampaikan bahwa dari interaksi muatan yang sama akan ada gaya tolak-menolak yang nanti nilainya sama tapi arahnya berlawanan. Maka dari hukum Newton yang ketiga kita dapat bahwa gaya dari atom sama dengan negatif gaya partikel. Misalnya M besar dia adalah kebalik ya sebenarnya. Ya, tapi sama saja sih sebenarnya. Jadi M besar adalah massa dari atom, A besar adalah percepatan dari atom. X adalah, dia kan vektor, kita bisa uraikan pada X dan Y. Jadi nanti kita dapat bahwa percepatan dari atom atau persamaan gerak dari atom untuk sumbu Y, dia sama dengan AX sama dengan negatif massa partikel dibagi dengan massa atom dikali dengan percepatan dari partikel. Kalau AY sama AY, persamaan gerak atom untuk sumbu Y sama dengan massa partikel, negatif massa partikel dibagi dengan massa atom dikali dengan percepatan partikel. Seperti itu. Jadi itu adalah kita sudah dapat persamaan-persamaan gerak untuk sistem yang akan kita tinjau. Selanjutnya kita akan membuat programnya untuk mensimulasikan gerak dari partikel dan atom. Seperti itu. Baik, terima kasih. Kita lanjut di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.